Salam teman-teman. Salam. Nah teman-teman, kita kan sudah mempelajari tentang filsafat barat. Nah kira-kira ada beberapa filsuf yang sudah dibahas. Nah ini teman-teman suka filsuf mana? Kak Fridani? Kalau saya suka filsuf Anaximandrax. Kalau Citro? Kalau saya sukanya filsuf Plato. Kalau Kak Erni sendiri sukanya filsuf apa? Saya sendiri sukanya filsuf bernama Thales. Oh, coba ini Kak Erni duluan ini menjelaskan tentang Thales. Oke. Nah, Thales itu adalah orang pertama yang berfilsafat sehingga dia dikenal itu sebagai bapak filsafat. Nah, Thales juga tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya, tapi pemikirannya itu ditemukan melalui tulisan Aristoteles. Nah, Thales ini adalah orang pertama kali yang memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Thales ini hidup antara tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi di kota Miletus, di bangsa Yunani kuno di Asia Kecil. Nah, Thales ini adalah salah satu dari ketujuh orang bijak itu di dalam tradisi Yunani. Sebelum Thales, pemikiran Yunani ini penuh dengan cara berpikir secara mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Misalkannya pelangi itu mereka mempercayainya kalau itu sebagai jembatan, terus itu matahari mereka mempercayainya sebagai dewa, dan juga bulan itu dipercayainya sebagai dewi atau disebut sebagai Salete. Nah, selain itu sebagai filsuf, Thales ini dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Thales ini adalah seorang saudagar sehingga dia tuh melakukan perjalanan. Dia ini juga sering berlayar ke Mesir sehingga dia mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Thales ini menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari. Thales ini juga mendirikan sekolah filsafat Ionia di Miletus. Nah, Thales ini pemikirannya itu tidak lepas dari teori bumi atau tidak ada kaitannya dengan Alkitab yang kita mempercayainya sebagai orang Kristen. Itu sekian dari penjelasan mengenai Thales. Apakah ini Thales dia memiliki pemikiran? Ada, Kakak. Coba Kakak Erni menceritakan sedikit pemikiran dari Thales. Oke, pemikiran pertama dari Thales itu Thales mengatakan bahwa air itu sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Artinya, Thales menyatakan bahwa air ini adalah prinsip dasar atau hakikat. Nah, dasar atau hakikat dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai arche. Nah, air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-gala yang berada di alam semesta. Misalnya, argumen Thales itu, dia misalkan makhluk hidup itu mengandung air. Bahan makanannya itu semua makhluk hidup itu mengandung air. Selain itu, air itu adalah zat yang berubah bentuk, yaitu ada yang padat, cair, dan gas yang tanpa menjadi kurang. Selain itu juga Thales ini dia menemukan bahwa bumi ini terletak di atas air. Nah, pemikiran yang kedua itu tentang pandangan tentang jiwa. Artinya, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa. Misalnya magnet. Nah, magnet itu dia dikatakan memiliki jiwa karena mampu mengarahkan besi. Nah, ada istilah hedonisme, artinya punya keyakinan pada benda-benda tertentu yang punya jiwa. Nah, terus itu pemikiran yang ketiga tentang teorema Thales. Thales ini dikenal dengan teoremanya dalam geometri. Ada teorema Thales yang dipakai dalam perhitungan matematika. Yaitu yang pertama itu lingkaran dibagi oleh garis yang melalui pusatnya yang disebut dengan diameter. Yang kedua, besarnya sudut-sudut ala segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang
tiga sudut-sudut vertikal yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus menyilang sama besarnya. Yang keempat, apabila sepasang sisinya, sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua segitiga itu dikatakan sama sebangun. Yang kelima terakhir, segitiga dengan alas diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Nah, pemikiran yang terakhir yaitu yang keempat tentang pandangan politik. Thales ini pernah menyarankan kepada orang-orang Ionia yang saat itu sedang terancam oleh kerajaan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan agar orang-orang Ionia membangun pusat pemerintahan dan administrasi di kota Theos, yaitu yang berada di posisi sentral di seluruh Ionia. Sehingga dalam sistem tersebut kota-kota lain di Ionia dapat dianggap sebagai distrik dari keseluruhan sistem pemerintah Ionia. Nah, teman-teman, itulah pemikiran-pemikiran Thales ya, dari saya yang saya ketahui. Nah, kira-kira Kak Fridani punya seperti apa lagi? Kalau ini saya tentang Anaximandros. Anaximandros ini adalah filsuf kedua setelah Thales, merupakan ini murid dari Thales sendiri. Menurut banyak orang, Anaximandros ini lebih baik daripada Thales. Kanon usianya 64 tahun pada tahun 546 sebelum Masehi. Menurut tradisi, ia mempunyai jasa-jasa dalam bidang astronomis dan juga dalam geografi. Sebab Anaximandros lah yang membuat peta bumi. Menurut Anaximandros, prinsip terakhir itu adalah apeiron yang terbatas. Apeiron itu bersifat ilahi, abadi, yang tak berubah-ubah dan meliputi segala-galanya. Mungkin itu penjelasan saya tentang Anaximandros. Nah, kan Anaximandros ini dia adalah murid Thales. Dia mengkritik tentang mengkritik kembali pemikiran gurunya. Nah, kira-kira dalam pemikiran itu seperti apa lagi, Kakak? Yang ada 3 pemikiran itu yang mengkritik Thales. Yang pertama itu adalah apeiron. Ini dalam bahasa Yunani golongan A dan peras adalah tanpa batas, yang artinya tanpa batas, sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Meskipun Anaximandros murid Thales, tetapi ia mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurut Anaximandros, jika air adalah prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air itu terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengan air. Namun nyatanya, air dan api itu saling berlawanan. Nah, dalam pemikiran Simandros, air bukanlah zat yang berada dalam segala sesuatu. Nah, Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu itu adalah apeiron. Nah, pemikiran Anaximandros yang kedua, menurut Anaximandros, bumi terbentuk dari silinder. Nah, dia menolak tanggapan Thales bahwa bumi terletak di atas air. Maka harus diterangkan keberadaan air itu sendiri. Nah, Anaximandros menjelaskan bahwa bumi tidak bergantung pada segala sesuatu apapun. Nah, bumi tidak jatuh karena kedudukannya persis dalam pusat jagat raya dengan jarak yang sama terhadap yang lain. Nah, jadi tidak ada alasan apapun untuk menjatuhkan Anaximandros. Pemikirannya yang ketiga itu menurut Anaximandros, semua makhluk yang hidup dan juga manusia berasal dari air. Bentuk hidup pertama adalah ikan. Ketika tanah semakin menjadi mengering dan air mulai surut karena sinar panas matahari, maka makhluk hidup juga mulai berkembang di atas bumi. Anaximandros ini termasuk filsuf yang mempengaruhi sejarah filsafat
selanjutnya. Melalui yang kita tahu bahwa Anaximandros ini Anaximandros mendasarkan pendapatnya pada observasi. Tapi kita ketahui bahwa observasi ini masih jauh dari apa yang Anaximandros pikirkan atau menurut dia yang memuaskan. Mungkin dari itu penjelasan saya tentang pemikiran Anaximandros. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Priscilina. Kita berdua kan sudah memberikan penjelasan tentang filsuf yang kita sukai. Nah, kira-kira Kak Jitro punya tentang Plato bisa jelaskan? Ya, begini. Jadi Plato ini dilahirkan di lingkungan keluarga bangsawan, yaitu di kota Athena. Semenjak muda, ia sangat mengagumi Socrates, seorang filsuf yang menentang ajaran para sofis. Sehingga pemikiran Plato sangat dipengaruhi sosok yang di kemudian hari menjadi gurunya tersebut. Plato memiliki bakat yang sangat besar untuk menjadi pengarang. Terbukti hingga saat ini setidaknya ada 24 dialog Plato yang dianggap sebagai kesusastraan dunia. Plato selalu mengadakan percakapan dengan warga Athena untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya. Dan pada tahun 387 sebelum Masehi, Plato mendirikan sekolah filsafat yang dinamakannya Akademia. Salah satu pemikiran-pemikiran Plato yang terkenal ialah pandangannya mengenai realitas. Menurutnya realitas seharusnya terbagi atas dua dunia, yaitu dunia yang terbuka bagi rasio dan dunia yang hanya terbuka bagi panca indera. Dunia pertama terdiri atas idea-idea dan dunia berikutnya ialah dunia jasmani. Di antara pemikiran Plato yang terpenting adalah teorinya tentang ide-ide yang merupakan upaya permulaan yang mengkaji masalah tentang universal yang hingga kini pun belum terselesaikan. Teori ini sebagian bersifat logis, sebagian lagi bersifat metafisis. Plato juga menjelaskan bahwa jika ada sejumlah individu memiliki nama yang sama, mereka tentunya juga memiliki satu ide atau forma bersama. Sebagai contoh, meskipun terdapat banyak ranjang, sebetulnya hanya ada satu ide ranjang. Sebagaimana bayangan pada cermin hanyalah penampakan dan tidak real. Plato menganggap ide yang dimiliki manusia terhadap satu hal merupakan sesuatu yang sempurna dan tidak dapat berubah. Ide merupakan dunia ideal yang terdapat pada manusia. Ideal oleh manusia hanya dapat diketahui melalui rasio, tidak mungkin untuk dilihat atau disentuh langsung panca indera. Seluruh barang yang dihasilkan manusia menurut Plato hanya merupakan kopi dari idea, sehingga barang tersebut tidak akan pernah sesempurna bentuk aslinya dalam ide-ide mengenai barang tersebut. Berikut yaitu teori Plato mengenai cinta. Plato membagi cinta dalam 3 jenis, yaitu eros adalah cinta jasmania, cinta paling dasar di mana cinta ini hanya pada ketertarikan fisik. Cinta yang berikut adalah cinta filia atau cinta persahabatan, adalah cinta yang didorong oleh kualitas ketulusan hati semata-mata demi kesenangan orang lain. Cinta ini tidak memandang jenis kelamin. Yang berikut adalah cinta agape atau cinta ketuhanan, merupakan level cinta paling tinggi, cinta yang bukan hanya ketertarikan fisik atau tidak ada hasrat seksual dan hasrat ingin memiliki. Dan yang berikut, Plato juga mengatakan bahwa cinta adalah kegilaan dan orang yang sedang jatuh cinta adalah orang gila. Dan kegilaan itu Plato juga menjelaskan bahwa ada 2 jenis. Yang pertama adalah kegilaan karena sakit jiwa
Dan yang kedua, kegilaan karena keilahian. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya tentang Plato dan pemikirannya. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah memberikan penjelasan tentang para filsuf yang kawan-kawannya suka. Sekian dari saya. Terima kasih juga karena sudah memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat luar bisa kita mengerti bersama, dan ini sebagai pelajaran. Kalau begitu, saya pamit. Terima kasih. Salam. Terima kasih Terima kasih juga. juga, salam. Salam.